Ombudsman Republik Indonesia menilai adanya masalah maladministrasi dalam kasus gagal ginjal akut pada anak yang merebak di Indonesia saat ini. Maladministrasi itu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Ombudsman menyatakan kasus ini merupakan bentuk gagalnya negara dalam memberikan perlindungan atau tidak hadir secara efektif dalam memberikan perlindungan berupa jaminan keselamatan rakyat. Dan untuk membahasnya kita sudah bergabung melalui sambungan daring bersama pimpinan Ombudsman Robert Naendi Jaweng. Selamat siang Pak Robert. Sebenarnya kasus gagal ginjal akut ini sudah terjadi sejak Januari lalu, namun baru mendapatkan perhatian serius pada beberapa bulan belakangan. Apakah penanganan peristiwa gagal ginjal akut masih belum terkoordinasi dengan baik, Pak Robert? Ya, sebenarnya Mbak Megi, penanganannya itu baru 2 minggu terakhir, Pak. Bukan baru, jadi kasusnya sudah mulai bulan Januari, mulai masuk masa puncaknya itu Agustus, September, Oktober, dan perhatian pemerintah itu baru mulai diberikan itu pertengahan Oktober ini, ya. Itu yang membuat kemudian Ombudsman sudah langsung bisa mengatakan bahwa ada bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah, paling tidak penundaan berlarut, sesuatu yang justru sangat krusial. Dalam konteks pengawasan Ombudsman, kami melihat bahwa segala hal yang terkait dengan keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Jadi tidak soal berapa yang sakit atau berapa yang meninggal bahkan, gitu ya. Tetapi jumlah berapapun itu harus sudah menjadi kewaspadaan bagi pemerintah. Apalagi dengan kondisi gagal ginjal ini di mana hingga kemarin kita semua tahu data sudah menunjukkan ada 255 yang terpapar katakanlah atau yang terkena atau yang mengidap sakit ini, dan kemudian sekitar 145 diantaranya, artinya sekitar 56% itu kemudian berujung pada nasib yaitu meninggal dunia. Nah ini adalah angka-angka yang luar biasa menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat darurat, ada sesuatu yang sangat luar biasa terjadi, tetapi kami masih melihat bahwa respon pemerintah tidak beberapa waktu belakangan itu terkesan masih biasa-biasa saja. Setelah kemudian media massa mulai memberitakan secara besar-besaran, baru minggu-minggu terakhir ini sudah mulai kelihatan pemerintah dalam menanggapi baik soal pencegahan maupun pengobatan. Tetapi terkesan bahwa ini reaktif gitu ya. Padahal kalau pencermatan situasi monitoring sudah melakukan di bulan Januari, Februari, kita tidak akan mengalami ujungnya seperti ini gitu ya. Paling tidak kita bisa membandingkan Mbak Megi secara komparatif dengan kasus yang sudah terjadi di katakanlah di negara-negara di Afrika ya, di Gambia dan negara-negara yang lain yang memang sudah mengalami ini, dan penyebabnya juga sebenarnya sudah cukup jelas gitu ya. Nah, coba bayangkan pemerintah baru belakangan ini mengetahui penyebab secara konklusif bahwa ini sakitnya itu karena gagal ginjal itu karena mengkonsumsi obat atau sirup cair gitu. Di dalamnya ternyata mengandung senyawa yang berbahaya. Jadi, penyebabnya saja kan baru diketahui 2-3 hari belakangan ini. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengatasi atau bisa mencegah kalau penyebabnya itu lama bisa terdeteksi. Itu satu. Kemudian kedua adalah tentu Ombudsman berharap ada langkah-langkah jangka pendek yang sifatnya quick win untuk bisa segera mengatasi situasi darurat yang ada. Tetapi ada jangka panjang yang perlu juga pemerintah untuk persiapkan paling tidak di Kementerian Kesehatan maupun di Badan POM. Iya, kami sangat menyayangi langkah-langkah pemerintah dan juga baru menanggapi gagal ginjal akut ini dalam 2 minggu terakhir ini ya Pak Robert. Dan apa saja temuan Ombudsman yang tidak sesuai dengan keterangan Kementerian Kesehatan dan BPOM? Yang pertama, data, Mbak. Sudah sangat jelas bahwa data yang disampaikan itu data yang tidak valid. Ya. Akan Menteri Kesehatan sendiri kan mengaku bahwa sesungguhnya bisa 4 atau 5 kali lipat dari data yang ada. Gitu. Ada daerah yang melapor ke Ombudsman bahwa terjadi hal serupa, tetapi di datanya pemerintah itu justru menunjukkan angka 0 misalnya. Nah, ini saja sudah menunjukkan bahwa ada maladministrasi data. Kemudian kedua adalah keterbukaan informasi pada publik. Penting sekali pemerintah untuk menyampaikan kepada publik apa sesungguhnya yang terjadi, apa penyebabnya,
bagaimana langkah-langkah yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri agar kemudian ini bisa diwaspadai dan akhirnya bisa ditanggulangi. Kemudian juga sisi yang lain adalah soal peredaran obat itu sendiri. Nah ini saya kira catatan keras perlu disampaikan kepada Badan POM terkait dengan mekanisme kontrol sebelum barang beredar atau pre-market maupun setelah beredar, ini penting. Yang selama ini terjadi adalah ada perusahaan-perusahaan farmasi itu diberikan otoritas bahkan untuk melakukan uji mandiri dan kemudian Badan POM hanya akan mendapatkan laporan ya dari perusahaan farmasi yang bersangkutan terkait dengan banyak hal khususnya menyangkut kandungan senyawa yang ada. Ombudsman meminta Badan POM jangan hanya pasif, hanya menunggu. Dia harus proaktif, harus bisa melakukan pengecekan, monitoring dan kontrol, bahkan pada tingkat tertentu uji dilakukan oleh Badan POM itu penting dilakukan meskipun tidak semua kepada berbagai produk yang ada atau kepada semua perusahaan, tetapi secara acak, secara random itu bisa diambil ya uji petik namanya untuk kemudian Badan POM melakukan pengujian dan bila ditemukan maka harus dilakukan tindakan-tindakan yang sangat tegas baik sifatnya sanksi administratif maupun kemudian proses lebih lanjut secara pidana atau hukum yang itu kemudian bersambungan dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan. Saya meminta Badan POM untuk bekerja serius ya, yang jangka menengah dan jangka panjang untuk mulai memperkuat, mulai mengefektifkan kontrol mereka terhadap produksi dan peredaran dari obat-obat yang ada sehingga ini tidak kembali terjadi di masa-masa yang akan datang. Gitu. Jadi ada temuan ombudsman yang tidak sesuai, kata kuncinya adalah data yang tidak valid dan data yang tidak terbuka. Keterbukaan informasi, akuntabilitas, kemudian penanganan masalah sampai pada pengawasan. Jadi ini titik-titik rantai proses yang ombudsman sudah soroti dan sesungguhnya dari penggalian data informasi pada setiap tahapan ini terjadi maladministrasi. Baik. Tetapi memang yang kita tunggu sekarang adalah bagaimana respon jangka pendek dari pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan Badan POM, dan kemudian ke depan bagaimana mengantisipasi ini dalam jangka menengah dan jangka panjang. Baik Pak Robert, tanpa bermaksud menyudutkan ya Pak Robert, kenapa sulit sekali mencari pertanggungjawaban negara atas kematian ratusan anak akibat gagal ginjal akut ini? Gini Mbak Megi, dalam doktrin kebijakan publik, termasuk pelayanan publik, harus ada pihak yang disalahkan, harus ada pihak yang bertanggung jawab jika sesuatu terjadi. Apalagi sesuatu yang terjadi itu sesuatu yang sangat masif dan sangat berbahaya seperti ini. Jadi kan kalau kita lihat prosesnya itu ini berarti berhulu pada soal antisipasi pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab dan kewenangan mereka. Kementerian Kesehatan sendiri punya tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan dan Badan POM itu punya tanggung jawab terkait dengan berbagai hal yang menyangkut produksi dan peredaran obat yang ada. Gitu. Jadi kalau kemudian kesimpulan yang konklusif itu sudah bisa kita ambil, di mana memang gagal ginjal ini karena senyawa yang berbahaya yang terkandung dalam obat-obat yang cair atau sirup dan sebagainya itu berarti kemudian bisa kelihatan di mana pemerintah selama ini. Baru kemudian setelah pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya, tahap berikutnya adalah perusahaan farmasi yang melakukan produksi dan kepada distributor yang melakukan peredaran. Jadi ini rantai tanggung jawab ini sangat jelas sesungguhnya. Sehingga sekarang saya kemarin sampaikan dalam pers untuk berharap pemerintah melakukan evaluasi tuntas, audit tuntas terhadap masalah yang ada dan kemudian mudah-mudahan ada suatu sikap dari pemerintah khususnya Bapak Presiden untuk mengambil tindakan kepada mereka yang bertanggung jawab baik pihak otoritas yaitu pemerintah pusat maupun juga adalah para perusahaan farmasi yang memproduksi maupun juga perusahaan-perusahaan yang melakukan distribusi. Ini semua harus diminta pertanggungjawaban sehingga kita jelas ya atas ratusan nyawa anak balita yang sudah meninggal itu kemudian pertanggungjawabannya jelas dan terutama ke depan
mengantisipasi agar ini tidak lagi terjadi. Ombudsman melihat bahwa keadilan itu harus ditegakkan, ya. Tugas pemerintah adalah administrasikan keadilan. Ketika ternyata yang terjadi justru maladministrasi, artinya ada pihak yang harus bertanggung jawab dan kita meminta itu untuk benar-benar ditunjukkan. Paling tidak tanggung jawab itu dalam bentuk akuntabilitas kinerja, kinerja yang sudah harus mulai diperbaiki, baik dalam hal pencegahan maupun penanganan masalah yang ada, dan kemudian baru nanti akan ada tanggung jawab secara administratif dan tanggung jawab secara hukum. Baik, rantai tanggung jawab sudah sangat jelas dan semua pihak harus bertanggung jawab terkait dengan kasus gagal ginjal akut ini. Dan masyarakat juga berhak mendapatkan informasi terkait dengan penanganan kasus gagal ginjal akut ini ya Pak. Tentunya selain informasi, masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terang benderang, ya, yang clear, baik terkait dengan kejadiannya sendiri maupun penanganannya. Dan kemudian bagaimana koordinasi di internal pemerintahan antara Kementerian Kesehatan dengan Badan POM, dengan pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Karena jangan lupa Mbak Megi, pada akhirnya yang akan bekerja di lapangan itu adalah pemerintah daerah dan dinas kesehatan. Saya membayangkan dinas kesehatan akan melakukan operasi atau sidak ya ke berbagai toko, ke berbagai distributor, ke berbagai pasar dan sebagainya untuk melihat. Jangan kemudian pemerintah pusat misalnya sudah melarang peredaran obat, tapi siapa yang bisa memastikan di Papua sana, di Maluku, di NTT, Sumatera, di pedalaman Kalimantan, bahwa obat-obat itu sungguh kemudian dilarang atau tidak lagi beredar. Tidak ada yang bisa memastikan kecuali pemerintah daerah itu bekerja sungguh-sungguh di lapangan untuk melakukan berbagai kontrol jika kemudian obat-obat ini lagi beredar di masyarakat. Jadi jangan kemudian berasumsi dengan adanya instruksi dari pemerintah pusat pelarangan terhadap 133 misalnya jenis obatan, maka itu akan tegak lurus berjalan hingga ke tingkat daerah. Saya 20 tahun bekerja di isu otonomi daerah, itu sesuatu yang gampang terjadi. Karena itu memang pemerintah pusat perlu juga untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, bahkan hingga tingkat desa, dan memberikan instruksi yang sangat jelas, memonitoring pemerintah daerah untuk melakukan sidak ke berbagai pusat-pusat perbelanjaan. Baik Pak Robert, ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya tadi Anda juga sudah menyebut selain dari informasi sendiri, tentunya masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi dan juga kemana publik harusnya mengadu jika ia merasa menjadi korban kelalaian ini. Ya, sebenarnya dalam Undang-Undang Pelayanan Publik kita, itu Ombudsman itu punya hak atau punya kewenangan untuk menetapkan kompensasi atas unsur kerugian publik yang terjadi. Tetapi biar kali ini nanti Mbak Megi kita akan proses berikutnya. Yang paling penting depan mata buat Ombudsman adalah bagaimana respon cepat pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan agar tidak terjadi lagi korban. Ya, adapun masalah-masalah terkait dengan perbaikan di sisi kinerja jangka menengah dan jangka panjang, kemudian sanksi administratif, bahkan kemudian proses secara hukum, itu nanti kita akan lihat perkembangan ke depan. Tapi quick win yang jangka pendek yang kita minta untuk tindakan-tindakan darurat yang dilakukan adalah bagaimana pemerintah menangani sekarang ini. Kenapa kemudian Ombudsman dalam konteks melihat bahwa masalah ini sungguh luar biasa, meminta dorong bahkan berharap kepada pemerintah untuk menetapkan status penanganan atau manajemen penanganan kasus ini dalam kerangka kejadian luar biasa KLB. Itu sudah poin pokok Ombudsman. Penetapan status ini penting meskipun ada satu persyaratan yang tidak dipenuhi, yaitu soal penyakit yang menular dalam artian epidemiologinya belum terpenuhi, tetapi membaca kriteria yang ada di sana tidak boleh itu secara tekstual. Bacalah itu dalam filosofi kebijakan dan lihatlah yang sungguh luar biasa di lapangan, sehingga kemudian Ombudsman berharap pemerintah segera menetapkan ini sebagai statusnya sebagai kejadian luar biasa. Dengan demikian langkah itu terkoordinasi baik di internal pemerintah pusat maupun antara pemerintah dengan pemerintah daerah tingkat desa maupun dengan berbagai pihak masyarakat dan sebagainya, menjadikan ini sebagai satu kerja besar bersama dalam kerangka menanggulangi sesuatu yang sifatnya extraordinary. Maka kemudian penetapan status sebagai kejadian luar biasa atau KLB itu menjadi langkah penting buat pemerintah untuk mengantisipasi dan menanggulangi apa yang ada di depan mata. Gitu.
Baik, terima kasih pimpinan Ombudsman RI Pak Robert sudah bergabung bersama kami di News Hour dan kami terus akan memantau bersama kasus gagal ginjal akut anak dan tentunya kami akan mengawal bersama hak sehat rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.